Hai, anak Abah, pejuang agenda perubahan. Saya, Nandang Sutisna, Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat. Hari ini, saya mengundang Anda semua, dengan latar belakang apapun, untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Gerakan Rakyat. Baik sebagai kader maupun pengurus, di tingkat DPP, DPW, maupun DPD. Kami membuka ruang selebar-lebarnya untuk simpatisan, relawan, dan pengurus baru yang siap ikut mengawal perubahan. Indonesia sedang berada di persimpangan jalan, dan perubahan tidak akan terjadi hanya dengan teriakan, status di media sosial, atau sekedar keluhan. Perubahan butuh barisan, butuh disiplin, butuh orang-orang yang berani turun tangan, bukan hanya menonton dari jauh. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih sejahtera, lebih manusiawi, dan lebih berkeadilan sosial. Di Gerakan Rakyat, setiap suara dihitung, setiap tenaga dibutuhkan, dan setiap kontribusi menjadi bagian dari sejarah. Jika Anda percaya bahwa perubahan harus diperjuangkan, bukan ditunggu, maka tempat Anda ada di sini. Ayo bergabung, ayo berdiri bersama kami, Gerakan Rakyat, saatnya rakyat memimpin perubahan. Kalau disampaikan apa adanya, kalau disampaikan secara jujur, kalau disampaikan memang kondisi kita ini berat, tapi bila itu tidak dikomunikasikan dengan jujur, dan bila tidak jalankan dengan konsisten, maka rakyat tidak mau mengikuti. Rakyat mengikuti bila disampaikan dengan konsisten. Beban berat itu ditanggung sama-sama. Jangan diserahkan kepada yang kecil menanggung yang berat, sementara yang tinggi dan di atas tidak menanggung. Nah, kaitan dengan itu, saya ingin sampaikan peran untuk Gerakan Rakyat. Di sini Gerakan Rakyat punya potensi untuk berperan. Kalau tadi kita bicara tentang evaluasi dan koreksi, sekarang kita bicara soal siapa yang menjaga agar koreksi terus hidup dan berjalan rapi. Gerakan Rakyat bisa menjadi pengeras suara publik yang tertata, menjadi suara dari dapur-dapur rakyat, suara dari pasar, suara dari nelayan, suara dari buruh, dari perantau, dari guru, dari mahasiswa, yang semua dikumpulkan, dirapikan, lalu disampaikan sebagai masukan yang tegas tapi beradab. Dengan begitu, tidak hanya mendengar yang viral, tapi juga mendengar suara rakyat yang rapi, yang berbasis data dan fakta di lapangan. Banyak keluhan ibu-ibu di rumah tak menjadi viral. Banyak keluhan petani di lapangan tidak menjadi viral. Betul tidak? Banyak keluhan perantau tidak jadi viral. Kalau Gerakan Rakyat menangkap itu dan menyuarakan, maka insya Allah akan jadi perhatian. Kasihan sekali mereka yang menghadapi problem tapi tak viral. Karena seringkali yang diperhatikan yang viral. Karena itu Gerakan Rakyat bisa jadi pengawas program-program negara di lapangan. Ada begitu banyak DPW, DPD. Di tiap daerah harus ada pos pantau harga dan layanan. Catat harga beras, ongkos sekolah, bansos, lalu laporkan secara berkala. Kalau ada bantuan dan ada proyek yang melenceng, segera dokumentasikan dan sampaikan. Ini bukan untuk mempermalukan, ingat, tapi ini supaya anggaran kembali kepada rakyat. Gerakan Rakyat bisa menghidupkan kembali forum warga, pertemuan bulanan di kampung, pertemuan bulanan di nagari, untuk menampung keluhan, menampung usulan, supaya perjuangan nasional bukan cuma dari kalangan yang elit, bukan cuma keinginan impulsif, tapi cermin kebutuhan rakyat sehari-hari. Tadi pembicara kita menceritakan bagaimana sebuah kekuatan tumbuh besar karena sehari-hari berdialog dengan rakyat. Kemudian Gerakan Rakyat juga harus jadi tempat untuk menyiapkan kader yang siap diawasi. Relawan harus tampil berintegritas. Siap berintegritas? Relawan harus hidup dengan wajar, tidak mengambil keuntungan dari gerakan. Gerakan ini bukan tempat untuk mencari keuntungan. Gerakan ini tempat untuk menguntungkan bagi rakyat. Dan kalau ada yang melanggar, maka gerakan ini sendiri harus mentertibkan. Dengan begitu, koreksi dari luar dan perbaikan dari dalam berjalan secara bersamaan. Dan Gerakan Rakyat bisa mulai berbicara tentang hak
bagi warga. Kalau ada warga dipanggil karena kritik, gerakan rakyat datang mendampingi. Kalau ada kebijakan yang membungkam, gerakan rakyat jadi suara pertama yang menolak pembungkaman itu. Tentu saja semua dikerjakan dengan cara yang konstitusional. Dengan begitu, peran dari gerakan rakyat adalah menjaga marwah dan arah demokrasi dan arah republik ini. Bapak sekalian yang saya hormati, saya ingin akhiri dengan menyampaikan pesan sederhana untuk semua, bahwa koreksi bukanlah permusuhan. Koreksi adalah tanda kita peduli dengan masa depan bangsa ini. Waktunya belum habis. Jadi koreksi rakyat ini jangan dipandang sebagai serangan. Ini tanda bahwa rakyat masih peduli. Yang berbahaya itu bukan kritik. Yang berbahaya itu ketika rakyat sudah tidak mau berbicara lagi. Di situ letak bahayanya. Hari ini kita bicara karena kita ingin pemerintahan sekarang bisa menunaikan semua janjinya. Karena kalau pemerintahan berhasil, maka rakyat juga yang akan merasakan kebermanfaatannya. Dan ibu sekalian, kita perlu ingat, demokrasi itu bukan mencoblos lalu diam. Demokrasi itu adalah mencoblos lalu kawal dan awasi. Itulah demokrasi. Dan negara yang tidak boleh dikoreksi, negara yang tidak mau dikoreksi, pemerintah yang tidak mau dikoreksi, maka cepat atau lambat rakyat akan menjauhinya. Rakyat hanya mau dekat dengan pemerintah yang terbuka dengan masukan, terbuka dengan koreksi, terbuka dengan kritik. Di situ kemudian rakyat merasa kami dekat dengan pemerintah. Jadi Bapak sekalian, dari Padang hari ini kita kirimkan pesan, yang insya Allah pesan ini pesan yang jernih. Indonesia terlalu berharga untuk dijalankan dengan coba-coba. Jalankan negeri ini dengan akal sehat, dengan keadilan, dan dengan kerendahan hati. Kalau itu dilakukan, insya Allah rakyat akan kembali percaya, dan kalau rakyat percaya, maka negara ini akan menjadi negara yang kuat dan mensejahterakan bagi semuanya. Bapak sekalian, itulah pesan yang kita sampaikan melalui forum ini. Pesan kepada semua yang sama-sama mencintai Republik Indonesia, yang sama-sama menginginkan Indonesia menjadi negeri yang adil dan makmur, agar insya Allah semua yang diusahakan oleh para pendiri Republik ini lewat gagasannya akan terwujud dalam kenyataannya hari ini. Saya sering mengistilahkan sebagai janji kemerdekaan, bukan sekedar cita-cita. Dan janji itu kita lunasi sama-sama untuk setiap anak Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Rakyat, ya, partai yang akan launching 2026, Partai Anies Baswedan ini semakin luar biasa, ya. Semakin membuat kita terkagum-kagum, teman-teman, bagaimana Gerakan Rakyat ini terus bersinar, terus pengurus-pengurus, orang-orang, simpatisan, pendukung terus bergabung ke Partai Gerakan Rakyat, ya, berwarna orange, teman-teman. Ya, ini adalah tanda semangat Partai Wong Cilik, partai yang sangat-sangat luar biasa, ya. Kalau kita melihat memang tidak mudah menjadi Anies Baswedan. Beberapa kali teman-teman mengikuti kontestasi politik, musuhnya sangat luar biasa, ya, musuhnya sangat-sangat banyak sekali, sehingga Anies Baswedan harus mengumpulkan kekuatan politiknya, ya, terutama harus membuat partai, teman-teman. Karena itu adalah jalan satu-satunya supaya kekuatan akar rumput Anies itu semakin kuat, ya. Bagaimana ia menjadi seorang pemimpin, ya, kalau hanya bergantung kepada partai orang lain, partai yang bukan miliknya, teman-teman, itu sulit, ya. Dia tidak akan bisa menjadi bersinar di sana. Ya, contohnya mengharapkan Nasdem. Nasdem ini selalu menjadi partai yang dua kaki, ya, mendukung pemerintah, kemudian mendukung orang yang di luar pemerintah juga. Jadi maka contohnya bagaimana di Jakarta kemarin, ya, Nasdem yang benar-benar mendukung Anies kemudian menarik
dukungannya ya, dan tidak jadi. Ini yang menjadi persoalan ya kan. Nah, PKS juga ya. Maka Anies juga tidak pernah tertarik juga ya masuk partai yang sudah ada ya, karena hitung-hitungan politik Anies juga sebenarnya ya. Hitung-hitungan politik Anies kan dia akan sulit untuk bersinar di sana. Sedangkan nama Anies Baswedan itu juga jauh lebih besar dari nama-nama partai tersebut ya. Lebih baik Anies itu membangun partainya sendiri, ia menjadi ketua umumnya ya, dengan modal pendukung yang sangat banyak, sangat militan, yaitu membuatnya akan lebih lebih gampang, lebih mudah membangun partainya sendiri, teman-teman. Kalau kita lihat memang Anies ini kan sosok pemimpin yang sangat-sangat dewasa ya, sering dikhianati, kemudian diberi sindiran, serangan kiri kanan depan belakang. Anies itu santai ya, beliau tidak pernah bereaksi ya. Beliau membuktikan bahwa ia itu adalah politisi yang sangat luar biasa, sangat bahkan Pak Anies itu tidak mau partai-partai itu tersandra oleh kekuasaan. Anies pernah mengatakan itu, teman-teman ya. Ya, maka Anies membuat sebuah partai yang tidak akan tersandra kekuasaan. Kalau kita mengatakan siapa tokoh yang saat ini berada di lingkaran oposisi ya, Anies Baswedan ya. Anies Baswedan selalu mengkritik pemerintah, mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Ya. Kalau kita lihat Mahfud MD yang mungkin selama ini mengkritik juga, akhirnya kan bergabung juga ke tim reformasi Polri, teman-teman. Kemudian PD Perjuangan yang kita anggap selama ini berada di oposisi, ternyata diam juga saat ini kan. Bagaimana menurut kalian?